Media Vietnam girang banget Garuda Muda gagal lolos ke final Piala AFF U19. Coach Nova berikan balasan begini. Kalau kualitas pemain kita tidak kalah, cuman mungkin jam terbang yang perlu ditambah. Tapi ini kan bagus buat persiapan mereka juga ke AFC. Terima kasih, pemain sudah bermain maksimal. Tadi ada beberapa kesempatan yang tidak menghasilkan gol. Between Indonesia and Australia, very small. I think they were as disciplined a team as I've seen. So all credit to the coach, the players for their attitude. Halo Sobat Sepak Bola Indonesia, ini ada kabar yang bikin campur aduk. Satu sisi kekecewaan mendalam, tapi di sisi lain ada reaksi tak terduga dari tetangga kita. Benar-benar panas, semua bermula dari hasil semifinal Piala AFF U19 2026 yang baru saja berlangsung. Semalam, Kamis tanggal 11 Juni tahun 2026, di Stadion Utama Sumatera Utara, harapan Garuda Muda untuk mempertahankan gelar juara harus kandas. Timnas Indonesia U19 harus mengakui keunggulan Australia dengan skor tipis 0-1. Gol penentu kemenangan tercipta di menit-menit akhir pertandingan, tepatnya menit ke-89, lewat kaki Marcus Neil. Awalnya gol itu dianulir karena dianggap offside, tapi setelah diperiksa lewat VAR, wasit akhirnya mengesahkannya. Hanya berselang hitungan detik, peluit panjang berbunyi, Indonesia pun gagal melangkah ke final dan harus puas bertemu Kamboja di perebutan tempat ketiga, sedangkan Australia akan berhadapan dengan Thailand di puncak turnamen. Padahal sepanjang laga, Garuda Muda tampil sangat tangguh, diperkuat Matthew Baker yang baru saja kembali dari membela timnas senior, tim asuhan Nova Arianto sukses membendung serangan lawan. Bahkan kiper Dava Al-Ghashemi nyaris tidak diuji berat, hanya satu kali harus melakukan penyelamatan dari tendangan jarak jauh. Namun di lini depan, Arhan Kaka dan kawan-kawan kesulitan menembus benteng pertahanan Australia. Hanya mengandalkan bola mati dan lemparan jauh Fabio Ascairawan. Peluang emas sempat dimiliki Dimas Adi Prasetyo di menit ke-80. Sayang sepakannya masih melenceng jauh dari sasaran. Di tengah kekecewaan para pendukung Indonesia, muncul reaksi yang benar-benar tak terduga dari seberang laut. Ya, media Vietnam terang-terangan menyatakan kegembiraannya. Berbagai media olahraga di Vietnam langsung memuat berita dengan nada penuh kemenangan. Mereka menulis, hasil yang menggembirakan, Indonesia tumbang di tangan Australia, gagal ke final. Kekalahan ini membuktikan dominasi mereka tidak sekuat yang dibayangkan. Jalan menuju puncak jadi lebih terbuka bagi tim-tim lain. Bahkan ada komentar yang menyindir, Garuda Muda harus puas jadi penonton di laga puncak, sementara Australia dan Thailand bersaing memperebutkan trofi. Reaksi ini sontak memicu reaksi keras dari pelatih kepala timnas Indonesia U19, Nova Arianto. Tidak tinggal diam, Coach Nova memberikan balasan tegas yang membuat perhatian langsung tertuju padanya. Kami sangat kecewa dengan hasil malam ini, itu wajar, tapi saya justru terkejut dan heran dengan reaksi yang muncul dari sejumlah media di Vietnam. Apa yang mereka rayakan? Apakah mereka tidak lebih baik fokus pada tim mereka sendiri? Ini sepak bola, ada menang ada kalah, tapi bersukacita secara berlebihan ketika tim lain gagal, itu bukan sikap yang sportif, tegas Nova dengan nada tegas. Ia menambahkan, kami sudah berjuang habis-habisan di lapangan. Meski gagal mempertahankan gelar, semangat anak-anak tetap tinggi. Kami masih punya satu laga lagi melawan Kamboja, dan kami akan berikan yang terbaik. Kepada siapa saja yang merasa senang dengan kekalahan kami, saya katakan, sepak bola itu dinamis. Hari ini Anda melihat kami terjatuh, tapi besok kami bisa bangkit lebih kuat. Jangan terlalu cepat bersorak. Sobat sepak bola Indonesia, kekalahan memang menyakitkan.
Apalagi ketika mimpi mempertahankan gelar harus runtuh hanya beberapa detik sebelum peluit akhir dibunyikan. Namun inilah sepak bola, kadang memberikan kebahagiaan yang luar biasa, kadang juga menyuguhkan luka yang begitu dalam. Hari ini Garuda Muda memang terjatuh. Hari ini Indonesia harus menelan kenyataan pahit gagal melangkah ke final. Dan hari ini mungkin ada pihak-pihak yang tertawa, bersorak, bahkan merayakan kegagalan anak-anak bangsa kita. Tapi satu hal yang harus diingat, Garuda tidak pernah mati hanya karena satu kekalahan. Sejarah telah berkali-kali membuktikan bahwa ketika timnas Indonesia diremehkan, justru saat itulah kebangkitan besar sering dimulai. Para pemain muda ini masih memiliki masa depan panjang, masih memiliki mimpi yang belum selesai, dan masih memiliki semangat juang yang tidak akan pernah padam. Biarlah mereka yang merayakan kegagalan Indonesia menikmati euforia mereka hari ini. Namun percayalah, roda sepak bola terus berputar. Hari ini mungkin Garuda terluka, tetapi esok hari Garuda bisa kembali terbang lebih tinggi dari sebelumnya. Kini fokus Garuda Muda adalah bangkit, menatap laga perebutan tempat ketiga melawan Kamboja, dan menunjukkan kepada Asia Tenggara bahwa mental pejuang tidak pernah hilang dari dada para pemain Indonesia. Karena sejatinya, juara bukan hanya mereka yang selalu menang. Juara adalah mereka yang mampu berdiri kembali setelah jatuh, menatap dunia tanpa rasa takut, lalu kembali bertarung dengan kepala tegak. Dukung terus Timnas Indonesia U19 dalam suka maupun duka. Karena perjalanan menuju masa depan yang lebih besar masih panjang, dan kisah Garuda Muda belum berakhir. Saya yakin, suatu hari nanti, mereka yang hari ini menertawakan Indonesia akan kembali menyaksikan Garuda terbang tinggi dan menguasai langit Asia Tenggara. Bagaimana pendapat kalian tentang reaksi media Vietnam dan kegagalan Garuda Muda melaju ke final? Tulis pendapat kalian di kolom komentar. Jangan lupa like, share, dan subscribe agar tidak ketinggalan kabar terbaru seputar Timnas Indonesia. Sampai jumpa di berita sepak bola paling panas berikutnya. Salam sepak bola Indonesia, Garuda di dadaku, Indonesia di hatiku. Gol Australia disahkan VAR, supporter Indonesia lempar botol. Media Vietnam beri pandangan negatif begini. Suasana Stadion Utama Sumatera Utara berubah drastis dari yang tadinya penuh harapan menjadi tegang dan emosional di penghujung laga semifinal Piala AFF U19 2026. Pertandingan yang mempertemukan Timnas Indonesia U19 melawan Australia ini berjalan sangat ketat selama hampir 90 menit, namun berujung pada kontroversi yang tak hanya menyita perhatian penggemar dalam negeri, tetapi juga menjadi sorotan media asing, khususnya dari Vietnam. Sejak peluit awal dibunyikan, kedua tim tampil dengan semangat juang yang tinggi dan penuh kewaspadaan. Tiket menuju babak final menjadi rebutan utama, sehingga tidak ada satupun pihak yang berani mengambil risiko berlebihan di awal babak. Australia yang dikenal dengan postur fisik dan kekuatan permainan udaranya mencoba mendominasi jalannya pertandingan melalui umpan-umpan panjang dan serangan dari sisi sayap lapangan. Namun, pertahanan Garuda Muda asuhan Nova Arianto tampil sangat solid. Barisan belakang yang dipimpin oleh para pemain muda berbakat mampu meredam setiap ancaman, bahkan memotong aliran umpan lawan dengan baik. Di sisi lain, Indonesia tidak hanya bertahan pasif, mereka berulang kali melancarkan serangan balik cepat yang terorganisir, memanfaatkan kecepatan penyerang untuk menerobos ruang kosong di pertahanan Australia. Beberapa kali peluang emas tercipta, namun ketepatan akhir masih menjadi kendala, sehingga skor kacamata 0-0 bertahan hingga babak pertama berakhir. Memasuki babak kedua, tensi permainan semakin meningkat. Australia mulai menaikkan intensitas serangannya, menekan pertahanan Indonesia lebih dalam dan mencoba membongkar pertahanan lawan melalui tembakan jarak jauh maupun kerjasama di dalam kotak penalti. Sementara itu, Timnas Indonesia juga tidak tinggal diam. Nova Arianto melakukan beberapa penyesuaian taktik untuk menambah kekuatan serangan, berharap bisa mencetak gol pembuka yang bisa mengubah jalannya pertandingan. Sayangnya, hingga menit ke-88, kedua kiper masih tampil gemilang dan gawang masing-masing tetap aman. Momen paling krusial terjadi tepat pada menit ke-89. Penyerang Australia, Marcus Neil,
berhasil melepaskan tembakan akurat dari dalam kotak penalti yang tak mampu dijangkau oleh kiper Indonesia, Dava Setiawan. Namun, kegembiraan tim tamu langsung terhenti ketika wasit utama mengangkat bendera garis dan membatalkan gol tersebut karena dianggap pelaku serangan berada dalam posisi offside. Ribuan supporter Indonesia yang memadati stadion pun bersorak lega, seolah hasil imbang akan menjadi kesepakatan sementara sebelum perpanjangan waktu. Namun, suasana berubah total saat wasit memutuskan untuk memeriksa ulang peristiwa tersebut dengan bantuan sistem video asisten referee, VAR. Setelah meninjau tayangan ulang dari berbagai sudut pandang selama beberapa menit, wasit kembali ke lapangan dan memberikan isyarat bahwa gol tersebut dinyatakan sah. Keputusan ini mengubah kedudukan menjadi 1-0 untuk keunggulan Australia hanya dalam waktu singkat sebelum pertandingan berakhir. Keputusan kontroversial ini langsung memicu gelombang kekecewaan yang mendalam di kalangan supporter tuan rumah. Emosi yang tertahan selama pertandingan meledak seketika. Sebagian penonton yang merasa keberatan dengan hasil pengecekan VAR kemudian meluapkan kekesalannya dengan cara yang tidak terpuji, yaitu melemparkan botol air minum dan benda ringan lainnya ke arah lapangan, tepatnya di area tempat para pemain Australia sedang melakukan selebrasi gol. Peristiwa ini tidak luput dari pantauan media internasional. Salah satu media olahraga terkemuka di Vietnam, Soha, memberitakan secara rinci mengenai insiden tersebut. Dalam laporannya, media tersebut menyoroti reaksi emosional para pendukung Indonesia di saat paling menentukan, ketika tim mereka seolah berhasil menghindari kekalahan. Keputusan VAR membalikkan keadaan. Kekecewaan yang mendalam membuat sebagian supporter tidak mampu mengendalikan emosi, sehingga sejumlah botol air dilemparkan ke arah area tempat para pemain Australia merayakan gol tersebut, tulis Soha dalam laporan beritanya. Sisa waktu pertandingan yang tersisa kurang dari 2 menit ditambah waktu tambahan membuat timnas Indonesia kesulitan untuk menyusun serangan yang terstruktur. Upaya terakhir yang dilakukan terus digagalkan oleh pertahanan Australia yang kini bermain lebih bertahan. Akhirnya, peluit panjang pertandingan dibunyikan dengan skor akhir 1-0 yang memastikan kemenangan Australia. Hasil ini sekaligus mengakhiri perjuangan Indonesia untuk mempertahankan gelar juara yang diraih pada edisi sebelumnya. Sementara itu, Australia berhak melaju ke babak final dan akan menghadapi tim kuat Thailand yang sebelumnya juga menang telak atas Kamboja di babak semifinal lain. Di sisi lain, timnas Indonesia U19 harus menyiapkan diri untuk bertemu dengan Kamboja dalam laga perebutan tempat ketiga yang akan digelar beberapa hari ke depan. Insiden pelemparan botol ini menjadi catatan tersendiri bagi penyelenggara maupun otoritas sepak bola. Meski kekecewaan dalam olahraga adalah hal yang wajar, namun sikap yang tidak terpuji dapat merusak citra persepak bolaan. Diharapkan peristiwa ini menjadi pelajaran berharga agar semangat mendukung tim kesayangan tetap disertai dengan sportivitas dan sikap terpuji, demi menjaga keamanan dan kenyamanan bersama di setiap ajang pertandingan. Pihak berwenang juga diharapkan melakukan evaluasi dan tindakan yang diperlukan agar kejadian serupa tidak terulang di masa mendatang. Pertemuan antara timnas Indonesia U19 dan Australia di babak semifinal Piala AFF U19 2026 ini akan tercatat bukan hanya sebagai laga penentu jalan menuju final, tetapi juga sebagai salah satu pertandingan yang paling banyak diperbincangkan dalam sejarah turnamen usia muda kawasan ini. Ketika peluit akhir dibunyikan dengan skor 1-0 untuk keunggulan tim tamu, suasana di Stadion Utama Sumatera Utara tidak serta-merta reda. Ada campuran perasaan yang rumit, rasa kecewa yang mendalam, rasa tidak terima terhadap keputusan wasit, namun di sisi lain juga ada pengakuan diam-diam atas perjuangan yang telah ditunjukkan oleh para pemain muda Garuda Muda selama 90 menit lebih berlangsungnya pertandingan. Kontroversi yang berpusat pada keputusan VAR di menit-menit akhir ini memunculkan berbagai sudut pandang yang layak untuk dicermati. Di satu sisi, sistem VAR diperkenalkan ke dunia sepak bola dengan satu tujuan utama, meminimalkan kesalahan manusia dan memastikan bahwa keputusan yang diambil di lapangan seakurat mungkin sesuai dengan aturan yang berlaku. Dalam kasus ini, wasit beserta timnya telah meninjau tayangan ulang dari berbagai sudut pandang, mengukur posisi pemain dengan bantuan garis pembatas digital, dan akhirnya mengambil keputusan yang dianggap paling tepat berdasarkan bukti visual yang tersedia. Bagi sebagian pihak,
terutama yang memahami secara teknis bagaimana aturan offside diterapkan saat ini. Keputusan tersebut adalah konsekuensi logis dari interpretasi aturan yang ketat, di mana perbedaan posisi bahkan hanya beberapa sentimeter saja dapat mengubah status sebuah serangan. Namun, di sisi lain, sulit untuk menyangkal dampak psikologis dan emosional dari keputusan yang datang di saat-saat paling krusial bagi para pemain, pelatih, dan jutaan supporter yang telah memberikan dukungan penuh sejak awal pertandingan. Melihat gol yang sebelumnya dibatalkan kemudian dinyatakan sah hanya dalam hitungan menit terasa seperti sebuah pukulan telak. Timnas Indonesia U19 telah menunjukkan performa yang luar biasa sepanjang pertandingan. Mereka tidak hanya mampu menahan gempuran tim Australia yang dikenal memiliki keunggulan fisik dan tinggi badan, tetapi juga mampu menciptakan peluang-peluang berbahaya yang nyaris berbuah gol. Semangat juang, kedisiplinan taktik, dan keberanian para pemain muda ini patut diapresiasi. Terlepas dari hasil akhir yang didapatkan, banyak pengamat sepak bola yang menilai bahwa penampilan kali ini adalah bukti nyata bahwa pembinaan usia muda di Indonesia mulai membuahkan hasil, meskipun jalan yang harus ditempuh masih panjang. Peristiwa pelemparan botol air minum dan benda ringan lainnya oleh sebagian supporter yang sedang dilanda emosi kemudian menjadi sorotan utama, tidak hanya di dalam negeri tetapi juga di luar negeri. Seperti yang dilaporkan oleh media Vietnam, Soha, dan kemungkinan akan diikuti oleh media-media lain di kawasan Asia Tenggara dan dunia, insiden ini memberikan gambaran yang kurang baik. Perlu dipahami bahwa kekecewaan adalah bagian yang tak terpisahkan dari dunia olahraga. Ketika harapan yang telah dibangun sedemikian rupa perlahan runtuh, wajar jika timbul rasa sedih dan marah. Namun, cara mengekspresikan perasaan tersebutlah yang membedakan antara supporter yang mencintai sepak bola dan supporter yang justru merusaknya. Tindakan melemparkan benda ke lapangan bukan hanya melanggar peraturan penyelenggaraan pertandingan, tetapi juga membahayakan keselamatan para pemain, ofisial, dan penonton lainnya. Lebih dari itu, tindakan segelintir orang ini berpotensi menutupi perjuangan luar biasa yang telah ditunjukkan oleh para pemain Timnas Indonesia U19. Selama ini, supporter Indonesia dikenal luas sebagai salah satu pendukung paling antusias dan penuh semangat di Asia Tenggara. Dukungan yang meriah, nyanyian yang kompak, dan semangat yang membara seringkali menjadi energi tambahan bagi tim yang dibela. Namun, kejadian ini menjadi pengingat bahwa antusiasme yang tinggi harus selalu dibarengi dengan pengendalian diri dan pemahaman bahwa sepak bola hanyalah sebuah permainan, meskipun memiliki makna yang besar bagi banyak orang. Reaksi media Vietnam yang memberikan pandangan negatif ini juga menjadi cermin bagaimana sebuah peristiwa dapat dilihat dari kacamata yang berbeda. Sebagai negara yang juga memiliki sejarah panjang dalam persaingan sepak bola di kawasan, laporan tersebut mencerminkan bahwa setiap tindakan di lapangan maupun di tribun akan selalu menjadi sorotan publik. Hal ini menegaskan bahwa sepak bola modern tidak lagi hanya berbicara tentang siapa yang mencetak gol lebih banyak, tetapi juga tentang bagaimana nilai-nilai seperti sportivitas, rasa hormat, dan kedewasaan ditunjukkan di dalam dan di luar lapangan. Meskipun harus mengakui kekalahan dan kehilangan kesempatan untuk mempertahankan gelar juara, perjalanan Timnas Indonesia U19 di edisi ini tidak boleh dianggap gagal total. Perjuangan yang ditunjukkan, kedisiplinan dalam bertahan, serta keberanian untuk melancarkan serangan melawan tim sekelas Australia adalah modal berharga yang dapat dibawa ke masa depan. Pelatih Nova Arianto dan stafnya pasti akan segera mengevaluasi seluruh aspek pertandingan ini, baik dari segi taktik, fisik, maupun mental para pemain. Pengalaman menghadapi tekanan di pertandingan besar, termasuk situasi kontroversial seperti ini, akan menjadi pelajaran berharga yang dapat menempa mental para pemain muda agar menjadi lebih kuat dan tangguh di masa mendatang, baik saat membela timnas maupun saat berkarir di level klub. Selain itu, insiden ini juga harus menjadi titik tolak evaluasi bagi semua pihak yang terlibat dalam dunia sepak bola Indonesia. Bagi penyelenggara, perlu dipikirkan kembali mengenai keamanan dan pengawasan di dalam stadion, agar kejadian serupa tidak terulang di laga perebutan tempat ketiga atau di pertandingan-pertandingan mendatang. Bagi otoritas sepak bola, hal ini menjadi pengingat pentingnya terus mengedukasi masyarakat dan supporter tentang makna sportivitas yang sesungguhnya.
bahwa mendukung tim kesayangan tidak harus berarti membenci lawan, dan bahwa kekalahan adalah bagian dari proses yang harus diterima dengan lapang dada. Laga perebutan tempat ketiga melawan Kamboja yang akan datang menjadi kesempatan emas bagi timnas Indonesia U19 untuk bangkit dan menunjukkan karakter yang sesungguhnya. Ini adalah momen untuk membuktikan bahwa meskipun terluka oleh hasil yang kurang memuaskan, mereka tetap mampu tampil dengan kepala tegak, bermain dengan hati, dan memberikan hiburan yang layak bagi para supporter yang setia mendukung mereka hingga akhir. Di sisi lain, laga tersebut juga menjadi ujian bagi para supporter untuk menunjukkan bahwa mereka bisa belajar dari peristiwa yang baru saja terjadi, memberikan dukungan yang positif, dan menjaga nama baik persepakbolaan Indonesia.